Oke, saya akan memulai pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan di sore hari ini di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Berikutnya Goliat menentang tentara Israel. Ayatnya yang pertama, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya, berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat yang keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat yang kelima, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Ayat 6, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ancelia. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud tiba di medan pertempuran. Ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ayat 13. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Ayat ke-14, Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat ke-15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat 16. Om. Ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat 17. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 18, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ayat 19, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga,
lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Iin, Ayat 21, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel." amin. Bennett, Lanjut. enggak udah. Oh. Oke. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, Apa yang telah kau berbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang Udah perkataan yang cukup. Udah. Oke. Putri, 5 ayat. Putri, Mendengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat yang ke-36, baik singa maupun beruang tetap dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-38,
Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ayat yang ke-40, perikopnya, perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekat orang Filistin itu. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang." Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kamu. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat 51. Ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak, lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad, sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gad dan sampai Ekron. Ayat 53. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Ayat 54. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ayat 55. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu
Abner, jawab Abner, demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Iin. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapa ke orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Betlehem itu. Sebentar. Lama loadingnya nih. Ya, lanjut. Berapa ayat lagi ya? Tadi 3 ayat lagi. 3 ayat. 2 ayat. 2 ayat lagi. 2 ayat Oke, lagi. ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Kenneth. Ya, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menangkalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sapai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksanakan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari Udah, Kenneth, udah. 5 ayat aja, Kenneth. Oke. Putri. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud menggelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Ayat yang ke-14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia,
tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapa sanak saudaraku? Kau ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi mantu raja. Ayat yang ke-19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Ayat 20. Tetapi Milka anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Milka kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Ayat 22. Lalu Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Ayat 23. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Ayat 24. Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Saya ya. Kemudian Anselia dulu. Anselia. Ayat 26. 25. Ayat 25. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit hatan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ayat 26. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum gelap. Ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang, serta membawa kulit hatan orang mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Ayat 28. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ayat 30. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Bentar, ini begini lagi. Bentar, Pak. Pasal 19 sekarang ya. Ya. Oke. Pasal 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Salah ini. Salah. Mazmur ini. Ini Mazmur. Katanya salah. Bentar. Ini ini hilang sih. Maaf. Satu Tawarik ya. Samuel. Ini bentar, ini hilang sih. Maaf. Oke. Ulang ya. 1 Samuel pasal 19. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Ayat 1.
Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Ayat 2, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ayat 3, aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Ayat 4, lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ya. Iin. Iin, buka mic-nya, In. Mic-nya. Siapa? Iin. Nah, ya. Ayat 5, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya. Dan Daud sedang main kecapi, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Ya. Kenneth. Kenneth. Ya. Ayat 11 ya. Iya. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah dia. Ya, sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Sudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Ya, Putri. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di depan tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku,
biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Ezra? Ezranya mana? Ya, ayat 21. Ya, siap. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Ramah. Sesampainya ke dekat pergi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Ramah. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehat hari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Oke. Cukup Pak, kita sampai pasalnya yang cukup. ke-19. Oke. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Makasih teman-teman semua. Kita sudah sampai di dalam pasalnya yang ke-19 di dalam kitab 1 Samuel. Mungkin teman-teman yang bisa membuka kameranya, boleh silakan dibuka kameranya. Ya, buka Putri. Putri. Yang bisa membuka, kalau yang memang ada Putri, Om mau lihat gangguan dong. tidak menjadi masalah. Putri, kameranya ada gangguan kali. Udah nggak ada yang mau. Nggak apa-apa ya udah. Tidak apa-apa. Ya, lanjut. Baik, terima kasih teman-teman semua dari pembacaan kebenaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Ada satu hal yang saya dapat, yaitu tentang kedudukan. Di saat Saul melihat bahwa ada potensi di dalam kehidupan Daud, maka ia menjadi takut. Dia khawatir kalau kedudukan atau posisi sebagai raja ini beralih kepada Daud. Nah, disinilah yang menjadi satu hal yang saya dapatkan, bahwa di saat Tuhan memberikan kita kedudukan atau sebuah jabatan, mari jangan sampai kita menjadi sama seperti Raja Saul yang mau untuk terus mempertahankan kedudukan itu, sehingga melihat orang-orang di sekeliling kita yang memiliki potensi atau memiliki talenta, maka kita memberikan kecurigaan dan kita menjadikan dia musuh. Tetapi kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Di saat Tuhan sudah memberikan dia posisi sebagai seorang raja, dia pun juga tidak tergesa-gesa, tetapi dia menunjukkan diri bahwa ketika Tuhan yang memilih, pasti Tuhan akan menempatkan dia menjadi seorang raja di waktu yang tepat. Mari kita belajar, mungkin hari ini kita masih berada di dalam satu posisi yang bukan menjadi seorang pemimpin, tapi kita percaya bahwa suatu hari ketika kita memiliki sikap dan perilaku sesuai apa yang Tuhan inginkan, maka di waktu yang tepat Tuhan akan mengangkat kita menjadi seorang pemimpin. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya bagikan, dan saya kembalikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya terkait dari pembacaan kebenaran firman Tuhan.
mau ini nih, mau bertanya nih sama Ezra. Ya Pak. Itu jadi roh Allah yang sering didebatin sama teman-teman ya. Itu roh Allah berarti jadi menghinggapi bisa sama siapa aja itu, Ezra. Jadi roh Allah itu bisa menghidupi siapa saja ya. Iya, iya, Seperti itu ya. betul. Nah, Iya, betul. itu semua sesuai kehendak Tuhan. Ya. Jadi siapa saja ya Tuhan bisa memerintahkan roh jahat itu untuk menghinggapi siapa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti itu Pak. Itu kan Bukan otoritas dan kehendak Tuhan. bukan roh jahat nih, roh Allah yang tadi dihinggapi sama Oh, yang terakhir ya. oh yang pada ini suruhan-suruhan Saul ya Pak. Iya, betul, betul. Ya. Yang Nah, disangka jadi itu, katanya nanti, apa betul suruhan-suruhannya bisa dianggap nabi gitu. iya, iya, iya. Tadi ayat keberapa ya tadi? Pada pasalnya yang ke 19, 18. 18. Iya, Ya. iya, iya. Ayat pasal 19 pada bagian-bagian terakhir. Iya. Nah, ini pun juga terkadang menjadi pertentangan ya. Jadi pro dan kontra banyak sekali perdebatan melalui ayat-ayat seperti ini. Tetapi ya ini kan merupakan suatu kehendak Tuhan. Karena di saat itu mereka pergi untuk bertemu dengan Saul. Nah, pastinya di saat itu kan roh Allah sedang bekerja. Dan roh Allah itu kepada siapa saja yang dia kehendaki pasti akan dapat bekerja. Walaupun mereka bukan seorang nabi, karena pada saat itu kan pandangan orang bahwa orang-orang yang seperti apa yang mereka lihat itu adalah seorang nabi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada siapa saja roh Allah itu bisa bekerja. Bukan saja kepada nabi, tetapi kepada semua orang. Itu mungkin menurut saya, Pak. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman? Boleh tambah? Aku mau nanya. Boleh Kenneth. Kenapa perempuan-perempuan itu datang kepada Saul untuk bilangin kalau Daud itu lebih baik daripada Saul. Jadi dia marah. Mengapa? Gimana Kenneth? Coba. Maksudnya perempuan-perempuan itu kenapa bilangin ke Saul kalau Daud itu lebih baik dari dia? Ya, karena pada saat itu ketika ada peperangan, maka Daud itu membunuh banyak musuh. Dari banyak musuh yang Daud kalahkan. Dikatakan bahwa berlaksa-laksa tentara orang Filistin yang dibunuh oleh Daud. Tetapi Saul hanya membunuh beribu-ribu. Nah, ketika perempuan-perempuan itu memuji bahwa wah Daud ternyata itu lebih hebat, lebih baik daripada Raja Saul. Karena fakta atau kebenarannya seperti itu. Karena Daud membunuh musuh lebih banyak daripada Raja Saul. Sehingga Daud dipuji-puji dan dikatakan sebagai seorang yang baik, lebih baik. Terima kasih. Suara apa itu? Iin? Ya. Ada suara listrik. Iya. Oh, kipas juga. Kamu ada kipas juga, Iin? Enggak pakai. Kamu nggak pakai kok, kayak ada suara listrik ya? Yaudah lanjut. Siapa yang mau nanya lagi? Putri mau nanya, Putri sama Om Ezra. Kan Saul mau membunuh Daud karena Saul dengki sama Daud. Gimana cara mengatasi rasa dengki? Gimana cara menghilangkan rasa dengki? Ya, rasa dengki itu selalu ada di dalam setiap orang. Tetapi bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasi rasa dengki, Kak Esra pakai contoh sehari-hari saja. Misalnya, ada seorang yang kita nggak suka nih. Bagaimana caranya supaya kita tidak terus merasakan
hal seperti itu. Kalau Kak Esra menghindar dulu, menghindar dari orang tersebut. Jangan selalu ada bersama-sama, mencari satu waktu di mana Kak Esra fokus untuk memberikan rasa, menggantikan rasa itu dengan rasa sayang. Ya, dengan cara apa? Berdoa, meminta Tuhan supaya Tuhan gantikan rasa ketidaksukaan itu menjadi sesuatu rasa yang suka. Sehingga di saat Kak Esra bertemu dengan orang yang Kak Esra tidak suka, Tuhan sudah mengubahkan rasa itu dalam kehidupan Kak Esra. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak suka dengan orang lain, mari kita jangan langsung terburu-buru. Kita sedikit merenggangkan keakraban kita cari satu waktu untuk berdoa dan minta Tuhan untuk memulihkan hati kita. Minta Tuhan memberikan kita hati yang untuk mengasihi. Karena kan firman Tuhan berkata, kasihilah orang yang memusuhi kita. Nah, seperti itu. Oke, Putri? Boleh tambah nggak? Boleh, Kak Ibu. Ya, sebenarnya tadi yang poin terakhir yang Kak Esra bilang itu, dengan cara meminta supaya Tuhan itu bebaskan kita dari rasa dengki, itu kayaknya hal yang paling utama deh, yaitu berdoa. Terus ini sebenarnya itu yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita tuh bebaskan diri dari rasa dengki. Yang tadi kalau kita ingat kembali bagaimana roh Tuhan itu menghinggapi Saul, sebenarnya ada saatnya juga kalau misalkan kita tidak pernah peka, kalau Tuhan itu apa yang Tuhan inginkan itu, kalau kita tidak pernah peka, ada saatnya tadi roh Tuhan itu mundur, gitu kan? Nah, ketika roh Tuhan mundur, maka roh jahatlah yang menguasai kita. Jadi kita perlu peka, mohon dengan sungguh-sungguh, dan juga harus ada niat dari hati kita, saya mau bebas dari rasa dengki ini. Nah, siapa sih yang merasa sejahtera ketika ada rasa dengki dalam hatinya? Tidak ada, kan? Yang ada itu bagaimana caranya dia bisa bunuh orang yang dia benci itu. Nah, tapi selama Tuhan belum mengizinkan orang itu dibunuh, seperti peristiwa Daud dengan Saul tadi, apapun caranya, tetap tidak akan bisa dijangkau. Semuanya Tuhan kendalikan. Jadi menurut saya, pertama, harus ada niat dari hati kita bahwa kita mau bebas dari rasa benci, rasa dengki. Yang kedua, minta Tuhan bantu. Tuhan pasti bantu. Nah, ketika roh Tuhan, kita rasa bahwa roh Tuhan itu memang lagi ada dalam hati kita, jangan pernah beri kesempatan roh jahat itu masuk, karena nanti roh Tuhan pasti akan mundur. Ingat cerita Saul dengan Daud. Itu saja. Makasih Kak Iti untuk tambahannya. Terima kasih. Ya, mungkin tambahan dari saya untuk Putri. Ya, Pak Bram. Saya Putri tahu dengki. Dengki itu dendam. Dendam itu mengingat kesalahan orang yang buat kita sakit hati, ya. Untuk menghindarinya itu, sayang, kita lupakan saja kesalahan orang itu. Anggap saja orang itu tidak tahu, ya, berbuat baik. Jadi Putri, ya, anak Putri, doakan dia saja. Ya, kalau orangnya dekat dengan kita, kita bilang, Kak, kalau membuat orang sakit hati itu kan dosa, Kakak jangan buat dosa dong, begitu, ya. Nah, tapi kalau Nak Putri, lupakan saja, anggap saja seperti Mama marahin Nak Putri, karena itu kan baik toh. Mama kalau marah kan berarti sayang, gitu ya. Jadi lupakan saja, terus doakan dia deh, ya sayang ya. Ya. Oke.
Itu tambahan dari Hmm. saya. Terima kasih Om Bram. Nah ini Ya, Lydia, teman kamu juga Esra. Lydia, salam Bogor, kenal ya. dari Bogor. Oh, dari Bogor. Oh, loncat-loncat kenalan nih. Dari Bogor, dari Sumber. Kemarin dari mana? Dari Kalimantan nih. Nah, Kemarin Iin, dari Bekasi, oh dari Bekasi. Bekasi. Iya, ya. Yang Iin, satunya dari Gresik. oh, Iin, suaranya listrik ya. Kedengeran ini feedback In. Gimana ya? Aku juga kok unmute terus ya? Iya, iya, saya unmute supaya apa? Supaya ini suara listriknya Jangan nggak, jangan ngeganggu. gitu In. Tapi nggak ada yang berisik kecuali jam dinding. Tek. Oke. Nah, saya tuh kedengeran ya. Iya, iya, kedengaran. Iya, Mungkin saya dari ini, unmute dulu dari ya. laptopnya mungkin. Speakernya Oh, kurang. suara kipas ya, suara kipas kali laptopnya. Laptop udah dibawa pulang adek tadi kusuruh pulang lebih dulu. Sekarang saya pakai HP. Oke, oke lah. Handphone. Oke. Saya- Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mau Mm-mm. menyampaikan Iin, sesuatu. Iin. Lydia mungkin bisa nambahin apa yang bertanya Ya, gitu. Belum ada suaranya sama sekali tadi. Saya baru masuk soalnya Kak. Saya telat. Jadi nggak apa-apa, tidak saya apa-apa. jadi pendengar dulu. Oh, iya, iya, iya. Salam kenal ya. Iya Kak. Putri, apa Kenneth mau nanya lagi? Mau nanya. Kan Iya, nanya. kata Enya Suaranya kurang jelas, Dek Putri. Kurang jelas sayang, dekatin Ah. mic-nya. Dede kurang kenceng, Dede. Ulangin lagi, Dede. Putri. kan kata kakaknya Daud kambing dombanya cuma 2 ekor, bener 2 atau 3 ekor, bener gak? Ya, kan? Terima kasih Adik Putri untuk Oke. pertanyaannya. Jadi Adik Putri bertanya, benar enggak yang 9. dicatat di dalam Alkitab bahwa kambing domba Daud itu 2-3 ekor? Nah, kalau Kak Esra menjawab seperti ini, bahwa apa yang tertulis itu bukan menentukan jumlah yang pasti. Tidak memastikan bahwa Daud itu memiliki 2 atau 3 kambing. Tetapi itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa Daud itu memiliki kambing atau domba dalam jumlah yang sedikit. Nah, seperti itu. Tidak pasti dia punya 2 atau 3 ekor. Tapi itu memberikan pengertian kepada kita bahwa Daud seperti itu Adik Putri. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semua. Nah, seperti itu. Contohnya gini ya, Kak Esther kasih contoh. Biasanya kan ada yang berkata, wah, orang-orang itu bisa kita hitung dengan jari. Nah, kalau kita hitung dengan jari kan ada berapa sih jari kita? Ya, artinya bahwa itu menandakan bahwa jumlahnya sedikit, jadi kita bisa hitung. Nah, seperti itu mungkin gambarannya. Halo Adik Putri. Kakaknya Daud cuma ngeledek ya. Gimana? Berarti kakaknya Daud cuma ngeledek ya. Ya, bisa juga seperti itu. Iya, iya betul. Wah, tuh pintar Kakak- ini Putri ya. Kakaknya Daud juga bisa cuma ngeledek, lah kamu lebih baik pulang aja. Gembalakan kambing kamu yang 2-3 ekor itu. Wah, betul, betul, betul. Jawabannya. Mungkin ini ya. Itu pertanyaan kritis dan pertanyaan anak-anak ya. Ya. Putri bukan mengeledek. Abangnya bukan ngeledek dia, tapi mengingatkan. Kambing kita kan sedikit, Dek. Kalau kamu tinggalkan, nanti dimakan binatang buas, kita ndak punya kambing domba lagi, kasihan papa, kan gitu. Kita kan orang miskin, jadi jangan ditinggalkan, binatang buas banyak, nanti dimakan habis deh, ndak bisa dijual untuk beli sepatu lagi, kan begitu. Nah, gitu. Makanya abangnya bilang, jangan ditinggal dong, dijaga dek, gitu maksud abangnya, bukan ngeledek.
Ya, Bisa itu juga nak ya. Itu ayat Pinter berapa ya? nanya. Tadi Ini boleh ditambah lagi nggak? boleh boleh, Kenneth, boleh. Pertamanya Daud, Saulnya jahat kan, terus jadi baik. Terus kenapa jahat lagi? Aneh. Boleh. Ya, jadi gini. Kenneth pernah enggak ditegur sama mama? Mungkin Pernah? Kenneth. Ya, terus apakah Kenneth ngulangin lagi itu? Iya Sudah pernah. ditegur, terus Kenneth bilang, mama, saya minta ampun, saya janji tidak akan ngulangin lagi. Tapi tiba-tiba besoknya Kenneth ulangin lagi. Pernah enggak seperti itu? Pernah. Nah, seperti itulah juga Saul. Oke, terima kasih. Berjanji. Nah, mungkin ada pelanggaran yang kita lakukan, kita ditegur, kita janji Tuhan, saya tidak akan lagi melakukannya. Tetapi nanti besok kita lakukan lagi. Nah, biasanya kita sama seperti itu. Mungkin apa lagi yang mau Kenneth tanyakan? DAI belum nih, ada suaranya DAI. Aileng P. Jadi Kenneth nggak perlu heran, karena itu semua kita juga lakukan. Oke. DAI Leng, PV. Ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan Apa ya? sedikit? Sejauh ini sih aku dengerin kalian bertanya udah paham. Lihat tahu mukanya aja udah paham. Paham. Yang jadi poin utamanya itu di rasa dengki. Itu jadi kayak hari ini nggak boleh ada dengki sama sekali gitu. Misalkan hari ini aku dapat musibah apa gitu, misalkan aku nggak sengaja nginjek kecoaknya meninggal, terus aku dengki sama kecoaknya. Ya nggak boleh aja. Terima kasih adik-adik. Masih ada lagi teman-teman? Ingin menambahkan atau ada berkat apa yang teman-teman dapat dari pembacaan? Ya itu yang tadi tuh, jadi Roh Allah menghinggapi orang-orang suruhan Saul, lalu Iya. dipenuhi kenabian gitu. Iya, Itu tuh yang masih masih bingung. sama teman-teman juga kalau berdebat juga ya, sama pihak-pihak sebelah gitu, itu dibawa-bawa terus kan. Iya, Baru nemu nih ayat ini nih. iya. Jadi intinya Allah bisa melakukan apa aja ya. Iya, bisa melakukan apa aja. Karena di sini kan melakukan tindakan kenabian. Tindakan kenabian itu identik dengan nubuatan. Mungkin di saat itu mereka dipenuhi oleh Roh Allah dan mereka bernubuat. Sehingga orang-orang yang melihatnya bahwa, oh, ini ciri khas dari seorang nabi nih. Mereka bernubuat. Nah, sehingga orang-orang mencap itu bahwa mereka itu pun juga mungkin dari kalangan nabi. Kan juga masih kemungkinan, tidak sesuatu yang pasti juga. Jadi dari sini kita belajar juga bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk melakukan satu tindakan-tindakan kenabian. Seperti itu Pak, mungkin dari pendapat saya kan seperti itu. Iya. Ada lagi? Pak Bram mungkin mau berikan sedikit tambahan Pak Bram? Ya sedikit Om Bram tentang pasal. Kalau udah cukup kita tutup Ya, doa, terus baru baru kita ngomong ini santai. Oke, siap-siap.
Baik teman-teman, karena kurang 2 menit lagi kita sudah masuk di dalam jam 6. Mari sama-sama kita mengakhiri pembacaan Alkitab kita di dalam doa. Saya berterima kasih untuk partisipasi dari teman-teman semua yang sudah mau bergabung dan bersama-sama dengan kami di WR for Murtadin untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan di sore hari ini, kami bersyukur dan mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu Bapa, penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai kami dapat menyelesaikan kegiatan pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau terus memberkati kami, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang tercatat di dalam Alkitab ini Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, terus berikan kami Roh Kudus sehingga bukan saja kami mengerti, tetapi kami pun juga dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap kami Bapa yang sudah meluangkan waktu kami untuk sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap aspek kehidupan kami, biarlah Tuhan setiap pergumulan kami, Engkau yang mengetahuinya, dan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga, sumber segala berkat yang kami terima. Haleluya, amin. Amin. Amin.